Kabar gembira untuk kakak yang telah lulus seleksi PTKK tahap 1, baik itu R1 garis miring L, R2 garis miring L, dan juga R3 garis miring L. Bersiap untuk nantinya ditetapkan ya TMT PTKK di tahap 1. Bagaimanakah informasinya? Yuk kita cek bareng-bareng ya. Oke kakak semuanya, kalau misalkan kita lihat di sini ya, untuk di sini tanggal 31 Januari 2005 itu merupakan tanggal terakhir untuk teman-teman itu menyampaikan kelengkapan dokumen ya atau pemberkasan. Nah, jadi nanti alurnya setelah di sini nanti untuk pengisian DRH itu terakhir tanggal 31, maka langkah berikutnya nanti akan diverifikasi isian DRH kita dari instansi masing-masing. Nah, selanjutnya nanti baru akan dilakukan usul penetapan nomor induk PTKK. Nah, tentunya di sini cepat lambatnya dari usul penetapan dari PTKK itu juga menentukan cepat lambat ya untuk nanti kita itu menerima TMT ya. TMT kita diangkat itu kapan? Dan nanti kita menerima SK dan menerima gaji pertama itu kira-kira kapan teman-teman? Dan kabar gembiranya seperti yang telah dikeluarkan yaitu surat edaran terbaru dari BKN ya, yang mana di sini terkait tentang mekanisme dan juga nanti deadline untuk dilakukan usul penetapan nomor induk PTKK. Jadi cepat lambatnya usul penetapan area PTKK ini nanti juga akan berpengaruh terhadap nanti cepat lambatnya untuk penyerahan SK. Seperti yang kita ketahui bahwasannya ini merupakan surat edaran yang ditujukan kepada seluruh pejabat kepegawaian dari instansi pusat dan juga di daerah ya. Yang mana dalam rangka penetapan nomor induk ASN ya, NIP ASN baik itu untuk yang PTKK maupun juga CPNS, maka di sini disajikan yaitu peraturan-peraturan untuk yang CPNS maupun juga PTKK, bahwasanya di sini setelah teman-teman dinyatakan lulus seleksi itu dilanjutkan untuk nantinya dilakukan pengangkatan. Nah, ini kita bisa cek ya, yaitu untuk instansi itu kan mengunggah penetapan kebutuhan pegawai dari Kemenpan-RB melalui SSCSN kan. Dan selanjutnya di sini pelamar yang dinyatakan lulus ini agar mengisi daftar riwayat hidup atau DRH serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik. Nah, ini adalah untuk jadwal pemberkasan ya, yaitu baik itu teman-teman yang pelamar CPNS maupun juga PTKK. Setelah dinyatakan lulus seleksi, maka di sini melakukan pemberkasan. Untuk PTKK ini sudah hampir tutup ya. Bagi teman-teman yang mungkin belum mengakhiri proses pengisian DRH, segera saja nih ya. Jadi untuk jadwal di sini pemberkasan PTKK tahap 1 telah dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Januari nanti ya. Dan selanjutnya untuk kelengkapan dari dokumen yang diunggah, ini kalau misalkan kita lihat di sini, ini cukup banyak ya. Mulai dari pas foto, kemudian ijazah, kemudian transkrip, DRH, dan lain sebagainya. Nah, ini namun kalau misalkan teman-teman mungkin mengecek ya, ini kan berkas yang disampaikan itu ada banyak ya, ada SKCK, kemudian surat sehat, surat tidak mengkonsumsi nafsa, pernyataan SPRP, ini nanti adalah yang menyampaikan itu dari instansi ya. Jadi pastikan teman-teman di sini sebelum tanggal 31 Januari ini sudah ada ucapan terima kasih Anda telah melakukan pengisian daftar riwayat hidup. Nah, di sini pastikan ini sebagai ciri-ciri bahwa kita sudah selesai untuk mengisi DRH, itulah tampilannya seperti ini. Dan terkait tentang di sini untuk DRH-nya, tentunya ada perubahan ya. Setelah teman-teman di sini mengupload seluruh pemberkasan, dan di sini tampilannya seperti ini, yaitu untuk berkas yang wajib diupload itu kemarin ternyata itu hanya ada 4 berkas saja ya. Ini penjelasan dari BKN terbaru memang demikian. Jadi untuk berkas yang digunakan untuk pengisian daerah dan juga pemberkasan untuk yang surat 5 poin, kemudian ada surat lamaran, kemudian ijazah, transkrip, dan juga pas foto itu menggunakan file yang dulunya itu diunggah ya pada saat melakukan pendaftaran. Jadi inilah tujuan dari BKN itu untuk mempermudah ya teman-teman. Di sini untuk yang berkas diunggah ini ada ini. Makanya ketika teman-teman sudah mengakhiri proses pengisian daerah, ini untuk berkas line 4 ini hanya ada tombol lihat. Karena apa? Supaya nggak ada yang diganti gitu ya. Nah, di sini kalau misalkan kita sudah mengakhiri proses pengisian DRH, maka di sini ada tombol unggah ulang seperti ini, ada tombol lihat. Namun meskipun di sini ada tombol unggah ulang, teman-teman jangan unggah ulang ya kalau misalkan tidak diminta oleh instansi untuk melakukan pembenahan dari dokumennya setelah diverifikasi instansi ya. Dan ciri-ciri teman-teman yang sudah mengakhiri pengisian DRH itu adalah tampilannya seperti ini.
Itu terkait tentang berkas-berkas yang diupload ya. Jadi ada 4 berkas yang diupload di SSJASN. Pastikan teman-teman sebelum tanggal 31 Januari ini sudah mengakhiri proses pengisian DRH. Nah, berikutnya di sini teman-teman, yaitu berkaitan dengan ini ya. Ini kan setelah dari instansi, di sini akan nanti menyampaikan kelengkapan yaitu untuk usul penetapan NIP3K. Nah, untuk jadwal usul penetapan NIP3K itu dibuka tanggal 1 Februari sampai dengan tanggal 28 Februari 2025. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini ya, ini kan untuk P3K tahap 1, ini usulnya itu melalui SIASN atau Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara dari instansi itulah tanggal 1 Februari sampai dengan 28 Februari. Nah, berikutnya, di sini kita perhatikan di sini kabar gembiranya untuk kita itu di poin nomor 11 ya, yaitu bahwasanya nantinya untuk penentuan mulai berlakunya pengangkatan sebagai ASN ya, ini ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya dari tanggal penyampaian usul penetapan NIP ASN ya kepada BKN untuk instansi pusat dan kepada kantor regional BKN untuk instansi daerah. Nah, jadi di sini kita garis bawahi yaitu penetapan terhitung mulai tanggal untuk pengangkatan itu 1 bulan setelah usul penetapan NIP3K. Jadi misalkan saja itu di instansi kita ya tanggal 1 Februari ini sudah diusulkan, berarti di sini 1 bulan kemudian itu tanggal 1 Maret ya. Berarti tanggal 1 Maret ini nanti sudah kita tuh dapat TMT. Berarti terhitung mulai tanggal kita diangkat itu adalah 1 Maret. Namun kalau misalkan di sini mungkin saja itu ya di sini diusulkan tanggal 28 Februari, bisa jadi nanti TMT-nya itu tanggal yaitu 1 bulan berikutnya, yaitu tanggal 28 Maret gitu ya. Nah, ini itu adalah untuk aturan menurut surat edaran dari BKN itu adalah kira-kira seperti itu. Nah, soalnya kapankah kita itu nanti akan menerima gaji pertama? Ya tentunya ketika nanti menerima gaji pertama setelah teman-teman itu menerima SK P3K. Nah, SK P3K itu nanti adalah alurnya setelah teman-teman di sini dilakukan usul penetapan NIP3K ya. Penyampaian ini misalkan tanggal 1 Februari ini sudah dilakukan usul penetapan NIP3K. Nah, berikutnya nanti akan ada pertek BKN ya, yaitu pertimbangan teknis dari BKN yang berisikan NIP3K. Nah, dari pertek itu nanti akan digunakan sebagai dasar, yaitu untuk membuat perjanjian kerja yang ada di instansi daerah, kemudian digunakan untuk membuat SK P3K. Nah, setelah kita nanti tanda tangan kontrak, kemudian nanti kita menerima SK P3K, teman-teman nanti menerima SPMT. Nah, SPMT nanti akan berbunyi, teman-teman itu ditempatkan di sekolah mana misalkan, atau mungkin di instansi mana, di OPD mana. Nah, dengan demikian nanti teman akan menerima gajinya itu setelah menerima SPMT itu ya. Jadi perhitungan awal untuk kita gajian itu dari situ. Nah, jadi bagi teman-teman yang bertanya yaitu kapan sih TMT-nya, ini adalah perkiraan adalah 1 Maret ini ya. Semoga saja memang demikian nanti segera kita menerima SK. Demikian, salam sukses ya untuk kita semuanya.